menurut lo apa sih istimewanya Borneo Tam di Liga 1 musim ini Tam? Saya juga bingung, kenapa tiba-tiba jago? Tapi kan memang Dia itu salah satu tim yang konsisten maksud gua, dia ada di papan atas terus. Benar, maksudnya dia paling kan peringkat 5, peringkat 6, Iya. terus peringkat 4. Ya pokoknya di 10 sampai 5 besar itu mereka kan selalu bersaing kan. Nah, gongnya itu ternyata di musim ini jago terus. Apakah Borneo nanti akan bernasib seperti Persita menurut lo? Nah, ini dia. Ini yang harus dimengerti oleh semua penggemar ya, asli. Bahwa ini kan liga kita masih putaran pertama gitu. Iya. Jadi seperti pepatah mengatakan sepak bola itu kompetisi itu bukan sprint tapi maraton gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udahan kan? Ya udah. Kembali lagi di diving, anjay. Kali ini bareng Tama. Nggak ada Ngantuk apa? lagi soalnya bola Semangat. udah susah mencari narasumber ini. Karena udah pada jadi narasumber beneran ya? Iya, udah pada sukses semua, udah jadi orang semua. Jadi orang, emang lu bukan Iya. orang? Hah? Lu bukan orang. Bukan. Kalau saya ya di sini-sini aja saya mah Tapi bantuin. suaranya di mana-mana. Hah? Suaranya di Nggak, mana? Suara saya mah nggak ada di mana-mana. Aduh. Tapi ini wartawan internasional, anjay. Wartawan Kamboja, wartawan Vietnam, wartawan Thailand. Kebetulan pokoknya saya ada. sudah dinaturalisasi dan dikontrak sama Selangor. Iya. Tapi bukan jadi pemain bola, petinju. Perkenalan pemain kayak perkenalan petinju. Jadi kita mau bahas apa habis itu, Tam? Ya, lah kan Anda yang Oh, salah ya. kan Anda yang ngundang saya. Jadi gimana? Kali ini kita bakal bahas tentang Liga 1 soal Borneo FC. Oke. Yang sampai pekan ke-12 sekarang udah 10 kali main dia nggak pernah kalah, Tam. Wih, kok bisa sih? 100% win rate. Wih, Gila. Kemasukan baru cuma 4. wih, famous sekali ya. Masukin 23 gol. Budi. Gila, ada motor lewat, nyeng. Di sini mah lucu terus. Tapi emang siapa sih pemainnya, siapa sih? Peralta. Mariano Peralta. Terus sama siapa lagi? Siran. Siran. Siapa? Kemarin yang kita ngomong Siran siapa? Siran anak Pancoran ya? Iya, kata Giri anak Pancoran. Borneo. Oh. Tapi emang Iya. anak Bayoran. Bukan. Namanya Betawi banget katanya. Tapi sebenarnya lucu tuh Borneo tuh kadang dia kalau main away biasanya kan kalau tim main laga tandang berangkatnya tuh pakai pesawat Iya. gitu kan. Kalau dia naik kapal laut, Emang iya? alat-alatnya. Serius? Iya. Gue baru tahu nih. Iya, dia kadang dikirim habis pertandingan away selesai biasanya orang-orang pulangnya pakai pesawat kan. Nah, kalau Borneo tuh biasanya bagi dua tuh. Ada yang naik pesawat, kloter berapa, ada yang naik kapal laut aja katanya. Ngepres budget. Tapi terbukti. Tapi terbukti ngepres jago budget, kan? jago. Udah Sebenarnya budget akomodasi kita potong buat beli pemain gitu. Buat beli pemain berkualitas. Nah, sebenarnya menurut lo apa sih istimewanya Borneo Tam di Liga 1 musim ini, Tam? Saya juga bingung, kenapa tiba-tiba jago? Tapi kan memang Dia itu salah satu tim yang konsisten maksud gua, dia ada di papan atas terus. Benar, maksudnya dia paling kan peringkat 5, peringkat 6, Iya. terus peringkat 4. Ya pokoknya di 10 sampai 5 besar itu mereka kan selalu bersaing kan. Nah, gongnya itu ternyata di musim ini jago terus. Padahal pelatihnya baru, Fabio Lefundes. Mungkin karena Musim dia ini. punya pengalaman melatih tim lain. Persita sebelumnya. Nah, Persita kan juga sempat jago kan Iya. di awal-awal musim yang beberapa musim ke belakang. Ya di awal musim Persita selalu oke lah, walaupun ke belakangnya akhirnya inilah ke sandung gitu. Tapi kan di awal-awal tuh emang Apakah jago. Borneo nanti akan bernasib seperti Persita menurut lo? Nah, ini dia. Ini yang harus dimengerti oleh semua penggemar ya, asli. Bahwa ini kan liga kita masih putaran pertama gitu. Iya. Jadi seperti pepatah mengatakan sepak bola itu kompetisi itu bukan sprint tapi maraton gitu. Itu dapat dari mana? Pepatah mana? Pepatah mana? Iya. Lu asal nyebut ya?
Jadi maraton itu kan kita harus jaga jangka panjang, ritme, lari harus dijaga. Nah ini sama kayak bola juga harus dijaga konsistensinya ya. Untuk sementara 10 pertandingan tanpa kekalahan, tanpa kehilangan poin ya, bukan tanpa kekalahan, tanpa kehilangan poin. Tapi biasanya sih kalau digeber di awal ya di paruh keduanya rada sulit lah. Tapi balik lagi, pesaingnya Borneo itu kan ya paling siapa sih sekarang? Persija ya? Ya, Persija diberikan 2 beda 7 poin. Mungkin bisa bersaing. Ada Persib Bandung yang tiba-tiba lagi pelan-pelan naik nih. Tapi kan Persib Bandung main nggak cuma di Super League, tapi di kompetisi yang lain. Jadi fokus mereka kan harus terbagi. Iya. Borneo sementara kan mainnya di satu. Rame amat ya? Gak apa-apa. Ini menandakan bahwa podcast kita tuh terbuka untuk semua. Gitu. Terus, iya, jadi Borneo kan main cuma di satu kompetisi doang kan. Jadi sebenarnya itu yang jadi keunggulannya bahwa fokus mereka tuh nggak kebagi dua. Tapi menurut lu komposisi pemain Borneo ini dibanding tim-tim lain gimana, Tam? Nah itu paling kalau Borneo yang saya tahu kan Mariano Peralta doang ya. Siran. Oh, sama Nadeo. Nadeo, Siran. Terus Fajar Fatur Rahman ya? Iya, Fajar Fatur Rahman. Sebenarnya kan nama-nama itu memang sudah teruji di Super League gitu. Yes. Jadi ya nggak begitu mengagetkan juga sebenarnya Borneo bisa bagus. Sebenarnya Borneo itu hanya tinggal menunggu pelatih yang cocok untuk bisa memimpin squadnya. Ya, ini berarti Fede Fundes menurut lo udah nemu formulanya. Nah, itu kepingan terakhir yang mungkin hilang dari Borneo di beberapa musim ke belakang. Oh, padahal karena secara materi pemain ya kiper level timnas. Terus Fajar Fatur Rahman pemain muda potensial di timnas. Betul. Medali emas SEA Games kemarin. Betul. Terus habis itu Mariano Peralta udah pengalaman juga di Super League. Jadi ya memang udah tinggal mencari kepingan. Peralta juga salah satu top scorer di Liga 1 sekarang, 8 gol. Iya. 8 gol sama-sama Maxwell, tapi masih kalah sama Dalberto. Maxwell tuh Persija, 8 gol. Punya penyerang ya? Punya, Persija, alhamdulillah. Ya? Tapi kan kemarin yang golin Excel 2. Das, Bambang Pamungkas. Nah, dari 10 pertandingan yang ada di putaran pertama ini, menurut lo tim mana yang bakalan bisa ngejagal si Borneo untuk memutus rekor tren 100% kemenangan ini? At least minimal seri lah. Ya, siapa ya? Kan ya, kayak kan kalau misalkan kita lihat sebenarnya waktu pertandingan pertama lawan Bayangkara, waktu lawan pertandingan lawan Bayangkara itu menang kan cuma 1-0 ya. Main di Lampung menang 1-0 dan gaya mainnya tuh menurut gue masih belum nemu tuh si Fundes. Enggak si Borneo-nya. Tapi makin kesini kok mereka lebih matang gitu. Nah, kan tadinya harusnya pekan keempat atau pekan kelima main lawan Persib tapi ditunda kan karena ada kerusuhan itu kan. Yeah. Sampai pada akhirnya Borneo masih ngegas terus nih, belum kalah. Nah, kira-kira siapa yang bakalan ngantiin lajunya Borneo di Liga 1 ini, Tam? Jadi klub-klub di 4 besar lah, top 4 ya. Top 4, top 5 sih harusnya. Utamanya Persib sih. Anjay. Karena ya ngelihat ini kan bajunya biru doang, tulisannya Yokohama bukan Bandung. Nah kan gua cuma ngomong begini doang, biru doang. Jaket gua juga biru noh. Iya, bukan tulisannya Bandung, tapi memang kalau dilihat di musim ini ya Persib memang karena keseriusan Persib di musim ini mengikuti 2 kompetisi kan itu satu. Terus layer pemainnya tuh kan banyak kan karena ya balik lagi imbas dari ikut 2 kompetisi, layer pemainnya jadi ada banyak gitu loh. Jadi kayak misalkan di depan trionya siapa? Ada Beckham, Andre Jung sama Baros. Masuk ke Liga Super League. Trio serangannya tuh udah beda lagi. Iya. Udah kan ada striker Ramon. Iya. Walaupun sampai sekarang belum cetak gol. Iya. Nggak apa-apa. Ramon. Terus ada siapa lagi? Beckham lagi bisa dipakai. Pokoknya maksudnya ya mereka rotasi aja. Rotasinya tuh gampang. Di belakang ada Matricardi, terus ada Julio Cesar, ada Barba. Ada Malis kan tengah. Ya kan maksud gua ada Malis. Oh iya. Kemarin ngegolin. Iya, yang saya teriakin kemarin. Balik dah.
Selebrasi udah kelamaan kan. Wasit udah ngeliatin jam terus tuh. Tadi lu kalau misalnya orang selebrasi, kenapa lu ngomong ke pemainnya si Tam waktu Beckham, keren Kam, keren. Good job. Terus tiba-tiba kemarin ada Malis. Balik dam. Soalnya wasit udah ngeliat jam nih. Kita kan tahu kalau didenda kesian ya Persib ya. Bukan masalah denda aja. Omong kali kadang annoying banget anjir. Balik dam, udah. Ya balik lagi Persib lu layer pemainnya banyak lah. Kiper ada Teja, ada Adam, ada Malis, Adam Persbek, ada Adam Facebook. Susah bacanya. Ada Adam Persbek. Ya Adam Persbek lah pokoknya Adam Wallace dia dari Wallace. Ya tadi di tengah ada Mark Klok, ada Tom Haye, terus ada Adam Alis, ada Eliano. Eliano sebenarnya pemain serba bisa main di back depan, bisa, tengah, sampai back sayap bisa. Makanya sebenarnya ya kalau lihat dari materi pemain Persib salah satu tim yang mungkin difavoritkan untuk mencuri poin dari Borneo. Udah gitu pelatihnya Opa Bojan. Iya, Bojan Hodak. Tapi kira-kira ini kan Borneo lawan Persib itu kan ditunda nih. Berarti kita harus nunggu titik balik kekalahan Borneo itu pas lawan Persib. Iya, pasti. Alasannya? Ya karena ditunda. Simple itu. Kan belum ketemu. Jadi ujian sebenarnya nanti di situ. Oh, jadi ujian sebenarnya Borneo itu ada di Persib. Iya. Karena di tim lain mungkin belum kelihatan ininya lah ujian Borneo belum menghadapi tim selengkap Persib gitulah. Oh gitu. Iya. Berarti tim-tim lain menurut lo skuadnya nggak lengkap? Bukan nggak jago ya, nggak lengkap. Nggak lengkap? Iya. Termasuk tim-tim yang ada di 4 besar ini skuadnya nggak lengkap? Iya. Persija. Iya, nggak lengkap dia. Kenapa emang? Nggak lengkap aja. Maksudnya belum kalau antara layer 1 layer 2 nah itu nggak ada yang kedalaman squadnya belum kurang lah. Karena gitu. kan memang cuma satu kompetisi doang. Iya. Kan berarti keuntungan Persib dengan pemain-pemain itu karena mengikuti banyak kompetisi lain. Nah itu dia. Mungkin kalau misalkan nanti kompetisi lokal kita turnamen yang udah berjalan kan itu menuntut tim agar bisa membuat squad lebih dalam lagi. Coba ngomong. Tolong dijalanin aja Piala Indonesia. Terus? FA Cup gitu kan. Terus apalagi ya Piala Super Indonesia yang mempertemukan Piala FA Cup sama juara Liga tuh. Ayolah, Malaysia dong itu. Bisa. Malaysia dong. Di Inggris aja kan ada Carabao. 3 kompetisi domestik. Carabao. Ada Liga, ada Piala Liga, ada Piala Federasi, Piala FA. Kan FA, Carabao sama Premier League. Iya. Nah, Community Shield itu kan yang istilahnya Piala Supernya. Iya, yang mempertemukan juara FA, Liga sama juara Federasi. Nah, sama di Indonesia. Tinggal copy paste aja sebenarnya. Kan sebenarnya udah pernah. Ya kan udah pernah. Makanya sekarang itu tinggal copy paste aja. Kan waktu itu pernah ada juara Piala Indonesia lawan juara Liga kayak Persipura lawan Sriwijaya pernah. Gitu. Jadi harusnya diperbaiki dulu sistem kompetisinya agar tim-tim bisa dituntut untuk membuat squad yang dalam gitu. Termasuk kompetisi-kompetisi di bawahnya. Iya. Gitu. Jadi nggak perlu lagi kompetisi operator bikin peraturan harus masukin U23 ke DSP. Karena ada turnamen yang lain. Betul. Begitu. Jadi itu alasannya. Iya. Tapi menurut lo sekarang Borneo kita angan-angannya jauh nih Tam ya. Apakah Borneo yang bakal merebut titel juara musim ini Tam menurut lo? Ya 70% lah. Hah? 70 Kan sebelumnya yang pas waktu itu Borneo sempet kan yang juara regular series itu. Sama championship yang akhirnya Persib juara. Yang akhirnya Persib juara. Nah itu maksudnya itu udah teruji Borneo tuh bisa bersaing sama tim-tim kontestan juara tuh bisa bersaing mereka. Nah gongnya tuh di sini apakah konsistensi ini bisa dijaga sama Borneo sampai akhir musim? Kalau misalkan bisa, kayak yang waktu masih pakai format regular series sama playoff itu. Regular sama championship series. Championship ya. Kan waktu itu pakai format basket gitu kan. Oh iya benar. Yang ada Final Four. Iya, ada playoff ya segala macem lah. Jadi ya kalau misalkan bisa jaga konsistensi ya, aku sih pede Borneo bisa juara. Dengan skuad yang sekarang.
Dengan squad yang sekarang, apalagi nanti kan jendela transfer dibuka, mungkin mereka bakal ada tambahan pemain juga menarik sih. Nah, kita pindah dulu dari Borneo ke tim-tim lain. Maksud gua tim-tim yang sebenarnya punya skuad kedalaman yang bagus tapi agak melempem. Kayak misalkan Persebaya, terus Malut, terus Persija, terus sama Dewa United kan kita Benar. awalnya kan kita prediksi tim-tim ini kan bisa ada di papan atas nih termasuk Persib juga karena kalau Persib kan kita melihatnya waktu itu karena dia main di level Asia sama di liga kita makanya skuadnya kedalamannya bagus. Nah tapi ketika melihat tim-tim yang lain kayak Persija, Malut, Persebaya sama Dewa ketika punya pemain-pemain yang bagus, kenapa akhirnya mereka tidak punya konsistensi seperti Borneo? Kenapa ya? Lah, diem. Karena kita negara kepulauan sih. Tadi dulu. Maksud gua tonjok lu ya. Tiba-tiba kepulauan. Gak maksud. Dijawab yang benar. Apa ya? Ya, yang jadi kasus yang membingungkan itu kan Dewa United ya. Iya. Dewa United kan ikut 2 kompetisi juga gitu. Ketika di Asianya bagus, tapi Nah, di kompetisi layernya sebenarnya enggak. Lu kalau ngomongin layer Dewa United bagus. iya, layer makanya itu aku mau ngomong layernya bagus. Makanya di Asia pun walaupun sempat tersendat bisa bagus lagi. Cuma kalau di kompetisi liga Super League itu kan balik lagi yang tadi aku bilang kan kayak maraton gitu. Jadi nggak bisa melihat secara jangka pendek. Mereka tuh harus sadar oh ini pertandingan tuh masih ada banyak. Jadi kayak misalkan pemain-pemain yang dibawa kan sama Dewa United kayak Rafael Strike itu kan memang di level turnamen mentalitas pemain mereka itu kan bagus. Kayak misalkan pas timnas U23 main di Piala Asia, Rafael bisa cetak gol yang bagus kayak begitu. Itu kan mentalitas turnamennya udah kebentuk kan. Tapi ini balik lagi ini kan liga, kita butuh konsistensi di liga gitu loh. Dan itu yang belum kelihatan di Dewa United, di tim-tim lain bahwa pemain-pemain yang mental liganya tuh dalam tanda kutip belum siap lah. Berarti ada something yang salah ketika Strike masuk dengan kompetisi yang ada di klub sebelumnya juga dia nggak dapat jam bermain. Apakah itu ngaruh? Ngaruh, pasti ngaruh. Karena kan kata pelatih kita yang sebelumnya, pelatih timnas sebelumnya. Yang mana nih? Yang Eropa apa? Yang cuma kerjanya pendek banget ya. Oh, ya udah. Kan Menir Belanda. dia pada saat awal pertama kali masuk dia kan bilang pemain-pemain yang akan saya pilih adalah pemain yang memiliki menit bermain. Betul. Dan kayak Rafael kan nggak punya menit bermain, pada akhirnya harus turun ke U23 kan lagi kan. Nah jadi memang menit bermain pemain tuh kalau misalkan nggak dapat banyak ya berpengaruh ke performa dia juga di lapangan. Tapi kenapa Dewa United nggak memberikan menit bermain yang lebih ke Rafael Strike? Belum dicoba aja. Udah dong. Udah beberapa kali dicoba. Ya makanya kan belum banyak kan dicobanya. Dicobanya yang banyak gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya asal saya ketajaman Rafael Strike ini bisa Tapi akhirnya kan dia golin kemarin kan. 1 dalam kurun waktu 1 tahun di level klub. 1 tahun di level klub, di sono ngegolin, akhirnya ngegolin puasanya di sini. Puasanya. Itu bisa jadi titik balik sih sebenarnya pemain-pemain yang sebelumnya kesulitan untuk cetak gol, habis itu dapat gol pertama itu sebenarnya bisa jadi titik balik buat pemain itu bangkit. Contohnya Siapa ya? Belum ada. Oke, skip. Nah, sekarang dengan skuad Borneo yang ada, apakah nantinya Borneo bisa seperti Persib yang bisa bersaing di Asia atau seperti Dewa United yang bisa bersaing di Asia? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Iya. Dijaga keharmonisan timnya, kesolidan timnya. Itu aja. Oh gitu. Karena tim kan lagi bagus nih. Kalau misalkan tim performanya lagi bagus, biasanya jangan diutak-atik. Itu aja. Oh gitu. Iya. Pesan dari saya. Muhammad Pratama. Betul. Jangan mengikuti kesalahan apa yang dilakukan sama timnas kita. Udah gitu aja. Oh gitu. Iya. Kan lagi bagus.
Lagi bagus diganggu, diutak-atik. Nah, itu aja. Jaga keharmonisan. Jadi kesalahan timnas kita itu keharmonisannya diubah. Betul. Gara-gara Terganggu jadi. gara-gara Beberapa oknum. sebut dong. Banyak lah, banyak. Nggak usah Salah disebut. satunya Salah satunya orang-orang federasi lah udah. Federasi mana? Federasi Zimbabwe. Tanzania. Pokoknya tim bagus itu kalau misalkan lagi harmonis, lagi itu ya jangan diutak-atik aja. Oh gitu. Ini mengutip apa yang dikasih tahu, yang dipesankan sama manajemen Persib yang kan udah mulai ada isu Bojan Hodak jadi pelatih timnas. Siapa sih yang mulai-mulain Bojan Hodak jadi pelatih timnas? Ada wartawan senior. intinya tim itu lagi bagus, maksudnya kata manajemen Persib tuh tim ini lagi bagus lah di Asia, lagi menang terus, Iya. lagi harmonis, lagi solid, lagi kompak. Tolong Dan jangan, di liganya juga Lagi naik. lagi mulai naik. iya, tolong jangan diganggu sama isu-isu yang kebenarannya juga masih diragukan. Nah, gitu. sampai pada akhirnya takutnya keharmonisan tim itu terganggu. Nah. Ini yang gua ambil dari Tama kesimpulannya. Jadi ketika lu punya tim yang sedang harmonis, ketika lu tim yang sedang track-nya lagi bagus, jangan diganggu-ganggu. Gitu, Iya, kan. itu dia. Itu. Gitu. Betul. Dan lagi gini, putaran kedua kan sebelum putaran kedua mulai biasanya jendela transfer tengah musim dibuka ya. Nah, Kadang itu harus dipertimbangkan tuh apakah tim ini butuh tambahan pemain atau dengan pemain yang saat ini ada masih bisa lanjut. Nah, itu harus dipertimbangin juga. nah kira-kira posisi mana yang harus ditambah dan dikurangi dari Borneo? Kalau menurutku justru nggak ada, nggak perlu ditambah atau dikurangin. Oh, jadi memang skuad yang ini saat udah ini memang sedang solid kan. Makanya kalau misalkan ada penambahan pemain atau kan misalkan pemainnya dikurangi nih, otomatis ada pemain baru masuk, Betul. takutnya menghancurkan chemistry. Anjay. Jadi kesimpulannya adalah tim yang bisa mengalahkan Borneo FC adalah Tim yang kompak. gak disebut timnya monyet. Tim yang kompak, semua juga tim kompak anjing. Sebut jadi tim Persib sih. Hah? Utamanya Persib. Utamanya Persib. Ya, karena ya itulah. Kita tahu kualitasnya saat ini ya. Hah? Gitu. Kualitasnya saat ini. Oke. Gitu. Itu jadi ya Bowlers menurut Tama adalah tim yang bisa menghentikan laju. Tama, ya. Lah bener kan gua nanyanya sama elu. Iya. Kalau misalnya gua nanya sama Gary sama Tia, Kan si GG menurut Tama. Iya, maksud gua gitu. Jadi menurut Tama adalah tim yang bisa mengalahkan Borneo FC cuma Persib Bandung. Bukan cuma kan. Lah, bener Ya dong. udah, iya cuma Persib yang bisa ngalahin Borneo. Cuma Persib Bandung. Nih. Karena ini Yokohama. Tadi kata lu bukan Persib, gua tonjok ya. Salah ini. Jadi menurut kesimpulan Tama adalah tim yang bisa menghentikan laju dari Borneo FC adalah Persib Bandung yang sampai sekarang memiliki kedalaman skuad yang bagus, chemistry sudah lagi bagus, trennya juga lagi bagus, dan punya pelatih yang menurut gua benar-benar punya taktikal yang bisa membaca di dalam lapangan, karena tiba-tiba Adam Ales masuk bisa nyetak 2 gol itu aneh. Dari ketinggalan kipernya jago banget tuh Selangor, tiba-tiba Adam Ales ngegolin 2. Anjay, Bojan Hodak keren banget sumpah. Tapi kalau misalkan Bojan Hodak untuk timnas kayaknya saran gua lebih biarkan Bojan Hodak berkarir dulu di Persib dan meraih mimpi-mimpinya bersama Persib. Ngelatih Itu klub sama ngelatih timnas kan beda. Betul, ngelatih klub sama ngelatih timnas beda. Kita punya contoh satu yang benar-benar kebukti banget, yaitu Simon McManamy. Ketika ngelatih Bayangkara bagus, tapi ketika ngelatih timnas ya timnasnya jadi jelek. Pernah lihat Pep Guardiola ngelatih timnas Spanyol? Enggak Belum, kan? makanya Pernah lihat Jose Mourinho ngelatih Portugal? Enggak kan? Ini sekarang mau dibuktikan sama Carlo Ancelotti yang ngelatih Brazil. Nah, itu. Kita lihat Brazil diem. Kita lihat kok tonjok ya? Kita lihat Carlo Ancelotti bisa sukses nggak bareng Brazil, itu aja. Jangan lupa komen, like. Udahan ya? Udahan ya, Capek. iya udah. Karena intinya dari podcast ini adalah cuma Persib yang bisa mengalahkan Borneo FC. Udah itu doang. Yang gue cari itu sebenarnya dari mulut Tama. Udah gitu doang. Jangan lupa komen, like, subscribe channel 5x11. Jangan lupa follow juga IG-nya ebolasport.id sama Yang kalau mau cari informasi basket, follow Go Basket. ya. Sampai jumpa di episode diving berikutnya. Salam olahraga. Bye bye.
apa olahraga apa sih? Jaya. Iya gitu ya. Salam olahraga Jaya. Salam olahraga jaya gitu kalau kata Pak Menteri sama Pak Ketum kita. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.